Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan menyampaikan materi tentang penilaian level kinerja melalui triangulasi. Ya. Nah, sebelum menjelaskan apa itu triangulasi, akan saya ibaratkan. Misalnya, putri Anda itu mengatakan bahwa pacarnya akan datang melamar ke rumah. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, misalnya setelah dia cari informasi, ternyata pacar anak Anda itu adalah lulusan sekolah di tempat Anda mengajar, begitu. Ya, dulunya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Tentunya mencari tahu siapa dia sebenarnya, ya. Kemudian di mana ya alamat rumahnya, di mana bekerjanya, tentunya akan dicari tahu semua itu. Ya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Berikutnya adalah ternyata misalnya benar. Beberapa hari kemudian, ya pacar anak Anda itu datang ke rumah. Lalu apa yang akan dilakukan? Maka Anda akan mencari pasti berbagai informasi sekaitan dengan pacar anak Anda itu. Akan dicari berbagai data-data. Akan dibandingkan berbagai data yang diperoleh. Ya, kemudian dianalisa juga untuk memastikan seperti apa dia ini. Ya. Nah, kegiatan mencari data dari berbagai sumber, kemudian berbagai informasi itu disandingkan, dibandingkan, dan dianalisa, maka itulah yang disebut dengan triangulasi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Anda ini akan berhenti mencari informasi dan siap memberikan keputusan? Ya. Nah, tentunya jawabannya adalah apabila datanya sudah dinyatakan valid, ya, sudah bisa dinyatakan sah keabsahannya dan tahu secara benar siapa dia sebenarnya, baru akan dibuat keputusan. Nah, jika informasi yang diperoleh ternyata belum cukup, lalu apa yang Anda akan lakukan? Tentunya akan mencari data-data tambahan, ya. Baik itu mencari dari sumber yang lain, kalau dari anak Anda tadi mencari mungkin dari saudaranya, memakai teknik mencari data yang lain, ya, menambah waktu barangkali, mencari informasinya itu nambah waktu, maka itu diakhiri sampai dengan mendapatkan data yang valid dan absah. Maka itulah yang disebut dengan teknik triangulasi. Nah, lalu bagaimana dengan akreditasi? Pada dasarnya sama. Bagaimana melakukan triangulasi saat melakukan visitasi dalam akreditasi sekolah madrasah? Tentunya pertama adalah penggalian data itu bisa dilakukan melalui analisa dokumen, ya, studi dokumen. Dilakukan juga melalui observasi, dilakukan juga melalui wawancara. Nah, tentunya dari berbagai cara penggalian data tersebut, masing-masing data dianalisis secara berbarengan, ya, saat menggali datanya, ya. Sehingga dari semua informasi dari dokumen, observasi, dari wawancara, itu diharapkan dapat diperoleh data yang valid tentunya. Kemudian antar data dokumen, data observasi, kemudian data wawancara ini disandingkan, dijejerkan, dibandingkan, dianalisis untuk mendapatkan data yang valid, yang benar, yang absah. Nah, apabila belum dapat menyimpulkan data yang valid, maka tadi di awal sudah disampaikan, maka Anda akan dicari data tambahan. Dari sumber mana? Dari sumber yang lain. Dari menggunakan teknik yang lain. Termasuk menambah waktu mencari data. Sehingga dari berbagai cara tersebut, setelah disandingkan, itu dilakukan. Sampai kapan? Sampai dapat data yang valid sekali lagi. Sehingga bisa membuat satu kesimpulan. Itulah yang disebut dengan triangulasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi asesor yang akurat, asesor yang baik dalam melakukan triangulasi sehingga diperoleh keputusan yang tepat untuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.